Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang kembali mencari wajah Tuhan dalam mesbah doa pagi. Dan pagi hari ini kami mengucap syukur dan kita boleh bersyukur pada Tuhan kalau kita boleh dapat melewati tahun yang lalu dan sekarang kita boleh masuk di tahun yang baru. Biarlah kita boleh terus semangat mengasihi Tuhan, mencari wajah Tuhan, karena kita percaya hanya ada di dalam kekuatan yang baru, penghiburan yang baru, keselamatan daripada Tuhan Yesus. Saat kita percaya dan menghampiri Tuhan, kita senangkan hari Tuhan Yesus. Di dalam kita mesbah doa pagi ini, biarlah kita boleh menyenangkan hati Tuhan dengan korban syukur, yaitu dalam pujian penyembahan kita kepadanya. Mari saudara, kita berdoa pada pagi hari ini sebelum kita memulai memuji menyembah Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang merendahkan diri dan mencari wajah-Mu Tuhan pagi hari ini. Di hari yang baru, di tahun yang baru Tuhan, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi-Mu, sungguh-sungguh lagi Tuhan melangkah ingin bersama-Mu saja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah sumber hidup kami, Tuhan Yesus adalah keselamatan buat kami. Kami tidak mau Tuhan di tahun yang baru ini yang akan kami jalani Tuhan, sepanjang yang kami akan jalani Tuhan, hidup kami di tahun ini biarlah kami hanya bersama-Mu Tuhan. Kami tidak mau lagi hidup kami jauh daripada Tuhan, dan kami mau tetap sungguh-sungguh dan setia Tuhan. Kami hanya mengandalkan dan mengasihi-Mu Tuhan, yaitu biarlah firman-Mu yang memberikan kekuatan, peneguhan buat kami, untuk kami boleh menang menjalani hidup yang Tuhan Yesus percayakan di dalam dunia ini. Kami berdoa juga buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami Tuhan sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam keadaan Tuhan berduka oleh karena ditinggalkan oleh keluarga, orang tua, kekasih, ataupun juga anak Tuhan Yesus, mari Bapa berikan kekuatan penghiburan, karena kami percaya mereka sudah mengakhiri pertandingan hidup mereka dengan iman yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami juga ingin memberi yang terbaik sampai kami boleh setia Tuhan, sampai Tuhan memanggil kami tetap setia memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan coba mengganggu Tuhan, menghalangi untuk kami semangat untuk mencari wajah Tuhan. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya Tuhan, oh haleluya. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menyanyi, kami mau memuji, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, kekuatan di hidupku hanya ku dapat dalam Yesus Kristus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Amin Tuhan. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kaulah kekuatan di hidupku Tuhan. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Kau setia menopang hidup kami. Dia menopangku. Sebab itu kami berharap dan berseru padamu, oh Yesus, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku padamu Tuhan. Hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan penuh kuasa,
kuasa, Kau sanggup pulihkan hidup kami sampai selama-lamanya. Amin Tuhan. Keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Tuhan penuh kuasa, Kau sanggup pulihkan, Kau sanggup sembuhkan, Kau sanggup memberikan keajaiban bagi kami. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, akan goyah selamanya. Haleluya Tuhan, aku percaya, aku percaya padamu Yesus. Kau yang memberikan ketenangan, kedamaian, kekuatan dalam hidup kami. Hanya Yesus yang sanggup berikan kekuatan, penghiburan, pertolongan yang tepat dari-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya. Tak ingin ku jauh dari-Mu Tuhan, ku mau selalu setia, oh menyenangkan hati-Mu. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu, keselamatan yang Kau beri Tuhan. Kami boleh kuat, kami boleh hidup, semua karena anugerah-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ya Ramana ya Ramase ya Ramasan ya Ramase ya Ramana ya Sande. Haleluya. Ya Tuhanku yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau membuat kami damai, Engkau membuat kami Tuhan dalam hidup ini merasakan Tuhan kasih, pemulihan, keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau beri. Dan kami mau ingin membalas kebaikan Tuhan dengan kami bersekutu, dengan kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang memberi sumber hidup, sumber kekuatan dan sumber keselamatan. Kaulah air kehidupan buat kami yang menyegarkan jiwa, tubuh, roh kami. Firman-Mu bagaikan air yang memberikan kekuatan, yang memberikan kelegaan dalam hidup kami. Amin Tuhan. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Kekuatan, Kaulah air kehidupan buat kami. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku yang memberi kekuatan. Amin. Tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Amin Tuhan Yesus. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan, bersama Yesus ku menang. Engkaulah air kehidupan yang memberikan kami kelegaan dalam hidup kami. Amin. Kaulah air kehidupanku yang memberi kelegaan. Amin Tuhan. Kaulah
memberikan kami kekuatan dalam hidup ini. Kekuatan tiada ku takut jalani, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, tiada ku ragu. Tiada ku ragu akan janji firman-Mu Tuhan dan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, tiada ku takut jalani. Tiada ku takut ya Tuhan jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, amin Tuhan. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, bersama Yesus. Bersama Yesus ku menang, bersama-Mu kami menang. Bersama Yesus ku menang. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami menyiapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu di tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami mau hidup lebih sungguh-sungguh lagi untuk kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa dipenuhi dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh kuat di dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Dan biarlah kami boleh keluar sebagai pemenang, dan kami boleh mengalami kasih dan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin ya. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara, dengan satu judul, Jangan Gelisah Hatimu ya. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yaitu yang Yesus katakan, saudara, kepada para murid-muridnya. Saudara, gelisah berarti rasa yang tidak tentram di hati kita. Ya, ada rasa yang tidak tentram. Kemudian kita boleh merasa khawatir, selalu khawatir dalam hidup kita, dan tidak tenang, tidak sabar, dan penuh dengan kecemasan ya. Saudara, kegelisahan dapat dialami oleh setiap orang ya. Namun janganlah kegelisahan atau kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegentaran ya, perasaan yang tidak tenang di hati kita biarkan ya. Tuhan mengajar kita untuk kita boleh menghadapinya saudara ya, dan kita boleh menang atas segala kegelisahan, kekhawatiran ya, entah masalah pergumulan apapun yang saudara dan saya hadapi ya, baik sakit penyakit ya, baik masalah ekonomi saudara, masalah pergumulan kita mengenai usaha, pekerjaan, rumah tangga kita, ataupun kita merasa saudara ya, ataupun masa depan kita ya. Nah, karena itu saudara, Tuhan mengajar kita untuk kita menang atas segala kegelisahan, mengatasi segala kegelisahan kita ya. Nah saudara, bagaimana kita dapat mengatasi kegelisahan yang datang menghantui hati dan pikiran kita, yang seringkali ditebarkan oleh iblis ya, untuk membuat kita lemah dan tidak berdaya ya. Yang pertama adalah firman Tuhan mengajarkan, Tuhan Yesus mengajar kepada kita, hiduplah oleh iman ya. Saudara, dikatakan tadi dalam Yohanes 14 ayat yang pertama,
janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, saudara, untuk dapat mengatasi kegelisahan di dalam hati saudara dan saya, Tuhan mengajar kita untuk kita hidup oleh iman. Tuhan berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ya, orang yang hidup oleh iman, ya, hatinya teguh, saudara, ya, penuh dengan damai sejahtera. Ya, sebab apa? Sebab dia percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, walaupun dia berada dalam pergumulan hidup, namun hatinya tetap teguh, ya, hatinya tetap tenang, damai, walau dia berada di tengah badai. Ya, kenapa? Karena hatinya yang percaya kepada Tuhan. Ya, nah saudara, di dalam Yesaya 26 yang ketiga mengatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, karena mereka percaya kepadaku. Ya, oleh karena itu, untuk memiliki hati yang penuh dengan damai sejahtera, ya, ketenangan dalam hidup, biarlah kita boleh bersandar kepada Tuhan, berharap mengandalkan hanya kepada Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, ya, karena hanya itu satu-satunya yang membuat kita boleh kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Ya, kita boleh percaya walaupun kita belum melihat, saudara, ya, saudara, jawaban doa, namun kita percaya kepada janjinya, kita percaya kepada firman-Nya. Apapun yang Dia katakan, kita imani, dan pada waktunya, apabila kita terus berpegang pada firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, pada waktunya kita akan mengalami kuasa Tuhan. Ya, saudara, orang yang hidup oleh iman, ia akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah atau kuasa Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Ya, nah sebaliknya orang yang bimbang, firman Tuhan katakan, jangan harap dia terima sesuatu daripada Tuhan, sebab orang yang bimbang tidak tenang hidupnya. Ya, kalau saudara mau tenang hidupmu, damai, walaupun di tengah persoalan hidup, ya, biarlah kita hidup oleh iman, percaya kepada Tuhan, pegang janji Tuhan, saudara, ingat akan perkataan Tuhan, simpan firman Tuhan di hati, renungkan firman Tuhan siang dan malam, ya, perkatakan firman Tuhan, saudara, sehingga saudara dan saya dapat tetap kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Ya, apapun yang ditebarkan oleh iblis untuk, saudara, membuat kita cemas, untuk membuat kita khawatir, untuk membuat kita takut, saudara, ya, kita boleh lawan dengan iman. Di dalam nama iblis, kau keluar dari hati dan pikiranku, dan saudara perkatakan firman Tuhan, ya, karena Yesus berkata bahwa, saudara, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kuasa Tuhan. Ya, saudara, dan orang yang percaya, dia tidak akan dipermalukan. Ya, nah saudara, kita percaya pada Tuhan Yesus, maka damai sejahtera Tuhan boleh tinggal di dalam hati kita. Ya, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27 kepada murid-muridnya, berkata demikian, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan bagimu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, jadi Tuhan tidak mau kita gelisah dan gentar. Ya, dan Tuhan berkata, saudara, dalam firman-Nya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong hidup saudara dan saya. Ya, saudara, oleh karena itu biarlah kita boleh bertekun dalam iman, dalam firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, hanya oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus,
maka kita akan mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan yang akan dinyatakan bagi saudara dan saya pada waktunya. Teruslah percaya ya, dan firman Tuhan katakan percayalah kepadanya setiap waktu dan curahkanlah isi hatimu kepadanya. Ya, apapun menjadi pergumulan saudara, curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Andalkan Dia dalam hari-hari hidup saudara, ya, di tahun ini yang mungkin kita hadapi, saudara, penuh dengan pergumulan dan tantangan hidup. Namun jangan berkecil hati, tetap percaya kepada Tuhan, hidup oleh iman, maka kita akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah hidup saudara dan saya. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan, tapi biarlah hati saudara dan saya dikuasai oleh firman Tuhan yang boleh menguasai hati dan pikiran kita, membuat diri kita boleh tenang dalam menghadapi kehidupan, dan terlebih kita boleh mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan pada waktunya. Sebab orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Dia akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Ya, hal yang kedua, saudara, ya, saudara, yang kedua adalah milikilah pengharapan. Ya, bagaimana kita dapat mengatasi ketakutan atau kegelisahan dalam hati, saudara, pikiran kita yang senantiasa ditebarkan oleh iblis. Saudara, yang kedua adalah miliki pengharapan. Ya, nah saudara, yang pertama adalah hiduplah oleh iman. Selama kita hidup dalam dunia ini, saudara, kita penting bagi saudara dan saya untuk hidup oleh iman, karena di situ kita boleh mengalami kuasa Tuhan, melihat kuasa Tuhan dan mukjizat Tuhan, dan di situ kita boleh mengalami, saudara, ya, hati, ya, saudara, yang tentram, yang tenang, yang teguh, karena kita percaya akan janji firman-Nya. Ya, dan amin. Nah, yang kedua adalah kita boleh melihat ke depan, saudara, ya, milikilah pengharapan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, saudara, dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, saudara, apa yang membuat seseorang dapat tetap kuat dalam menjalani hidup yang penuh pergumulan di bumi? Saudara, biarlah kita boleh melihat ke depan. Ya, salah satunya adalah miliki pengharapan. Ya, seorang bisa bertahan dalam penderitaannya karena dia memiliki pengharapan, ya, saudara, untuk hidup. Ya, ada seorang yang, saudara, terjebak di puing-puing bangunan akibat gempa, ya, beberapa hari, bahkan, saudara, lebih dari seminggu. Ya, dia bisa bertahan hidup, saudara, karena apa? Dalam hatinya dia punya pengharapan untuk hidup. Ya, dia punya pengharapan. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia dapat menanggung penderitaannya. Ya, dan pengharapan yang terbesar adalah, saudara, kita boleh tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya, ya, di dalam kerajaan surga, untuk kita tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya, ingatlah bahwa dunia tempat kita tinggal sekarang adalah dunia yang sementara. Ya, satu kali Tuhan akan musnahkan dunia ini karena kejahatan manusia yang bertambah-tambah. Karena itu Tuhan berjanji akan menciptakan langit baru dan bumi yang baru, untuk kita tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya, di mana tidak ada lagi ratap tangis dan air mata, dan juga tidak ada lagi kematian. Ya, karena itu kita perlu mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, berjaga-jaga kapanpun bisa Tuhan datang, atau kapanpun Tuhan bisa menjemput hidup kita. Namun kita boleh siap sedia dengan hidup dalam kekudusan dan kebenaran, dan hidup saudara menjadi berkat bagi sesama. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup kita. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih kami telah dengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh, hati kami dikuatkan, kami hidup oleh iman, kami punya pengharapan Tuhan. Oleh karena itu kami dapat kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu, ya Tuhan.
Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau, di dalam kekuatan firman-Mu. Kami mau terus merenungkan firman-Mu siang dan malam, perkatakan firman-Mu. Kami mau simpan firman-Mu dalam hati kami, dan kami mau hidup oleh iman. Walaupun kami belum melihat, namun kami percaya kepada firman-Mu, kepada janji-Mu. Nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mengalami setiap pergumulan apapun Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan biarlah segala kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan sirna dalam hati kami, oleh karena kami Tuhan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami pegang firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami punya pengharapan, dan pengharapan kepada-Mu tidaklah mengecewakan. Kami ingatkan tanah air kami di surga yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Karena itu kami persiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan ya Tuhan. Yang mengalami hati yang cemas halau di dalam nama Yesus Tuhan. Hiduplah oleh iman, percaya kepada Tuhan. Tuhan masih ada dan kuasa Tuhan masih berlaku dalam hidup kita, saudara dan saya. Sampai kesudahan dunia ini, Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, mengalami pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Dan juga kami berdoa dalam pekerjaan usaha dan maupun Tuhan dalam masalah hubungan dengan sesama. Tuhan yang tolong setiap kami apapun itu, yang mengalami kehilangan anggota keluarga, baik orang tua, baik anak maupun orang-orang yang dikasihi ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, karena kami percaya akan ada kebangkitan dari antara orang mati, dan kami akan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa ini supaya tetap bersatu di tengah-tengah perbedaan Tuhan. Pasangan calon presiden biarlah tidak membuat bangsa ini pecah ya Tuhan, tapi bersatu. Dan juga pemimpin yang akan memimpin Tuhan, yang nanti kami akan menghadapi pemilu saudara pada bulan Februari ini, biarlah pemimpin yang berasal daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ya Tuhan. Engkau lebih tahu daripada kami ya Tuhan. Dan karena itu kami percaya bahwa Engkaulah yang memegang kendali bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang beraktivitas sepanjang hari ini di dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatimu terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara mengalami diberkati, saudara bisa share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.